Bapak Ibu, saat ini saya akan melakukan pengisian RHK atau SKP di fitur pengelolaan kinerja pada PMM untuk kepala sekolah. Akan muncul panduan yang ada di sini ya. Sebenarnya ini kalau sudah disiapkan semuanya untuk pengisiannya sendiri itu cepat kok Bapak Ibu, tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya ya. Kebetulan saya sudah mendownload tadi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari langkah-langkah untuk mengisinya ya, untuk mengisinya di sini. Nah, sama seperti ketika Bapak Ibu akan mengisi, Bapak Ibu guru mengisi SKP. Kemudian kita akan masuk ke PMM kita, Bapak Ibu. Kebetulan ini saya menggunakan akun kepala sekolah Bu Susi, nggih. Nah, di sini kita masuk ke bagian pengelolaan kinerja, nggih, Bapak Ibu. Oh ya. Kalau Bapak Ibu ada kendala ketika masuk, ya buka kemudian masuk. Nah, seperti ini berarti sudah aman gitu ya. Akun belajar ID Bapak Ibu bisa untuk mengakses ke PMM. Jika ada kendala, bisa Bapak Ibu sampaikan ke pusat bantuan ya, ke pusat bantuan. Nah, kita langsung ke pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, kalau di bagian ini Bapak Ibu bagian beranda, Bapak Ibu bisa memeriksa hasil dari yang dibuat oleh guru ya. Nah, kalau ingin membuat kinerja ya, membuat pengelolaan kinerjanya kepala sekolah, membuat RHK, Bapak Ibu bisa ke bagian ini, pengelolaan kinerja Anda. Nah, di sini untuk pertama kali jika belum membuat sama sekali gitu ya, maka yang tertampil adalah mulai ya, yang tertampil adalah mulai. Tetapi di sini ya, kebetulan sebelumnya sudah diklik Bapak Ibu sehingga muncul lanjutkan. Nah, ketika mulai, selanjutnya Bapak Ibu diminta konfirmasi apakah data sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kemudian data sudah sesuai, jika belum silahkan diedit gitu ya. Nah, pengeditan hanya bisa sekali. Kalau sudah terlanjur diklik sesuaikan, sementara masih ada yang perlu diedit bagaimana, silahkan disampaikan ke pusat bantuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena ini sebelumnya sudah pernah diklik, maka muncul lanjutkan. Saya klik lanjutkan ya, karena dari datanya sudah benar. Nah, Bapak Ibu, pertama yang akan disusun adalah rencana kerja untuk praktek kinerja. Nah, praktek kinerja Bapak Ibu kepala sekolah juga memilih salah satu indikator saja dari 8 indikator yang disediakan di sini ya. Nah, di sini pemilihan indikator sebisa mungkin Bapak Ibu menyesuaikan rapot pendidikan. Ketika diklik rapot pendidikan ya, diklik di rapot pendidikan, kebetulan ini tadi saya tidak mengeling langsung ke akun rapot pendidikan di SMP ini ya, jadi tidak muncul. Tapi kalau yang muncul di sana nanti ada masing-masing indikator itu apakah hasilnya sudah bagus atau belum ya. Kalau sudah bagus ya berarti hijau, kalau belum mungkin kuning dan lain-lain. Kalau di guru kan itu terlihat jelas nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini kita memilih salah satu indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Kebetulan ya, penjelasan dari masing-masing indikator ini di Perdirjen 7607 juga sudah dijelaskan Bapak Ibu. Ada apa saja ya untuk dimensi-dimensi yang bisa dipilih oleh kepala sekolah. Nah, di sini ada di halaman PDF itu, kalau PDF-nya ada di halaman 8 Bapak Ibu.
Jadi silakan disiapkan dulu mau memilih apa ya dengan membaca-baca peraturan yang ada. Kebetulan Bu Susi ini akan memilih menceritakan praktek baik Bapak Ibu, sehingga kita pilih menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran ya. Sesudah memilih praktek kinerja, selanjutnya adalah kepengembangan kompetensi ya, kepengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi di sini sebagaimana yang ada di guru ya, juga memilih 32 poin. Nah, kegiatan-kegiatan yang terkumpul itu 32 poin Bapak Ibu. Nah, silakan disesuaikan Bapak Ibu mampunya apa, yang akan dilakukan di periode tersebut apa. Nah, di sini memilih ya penggerak komunitas. Ya, penggerak komunitas di sini mengadakan 3 kegiatan dalam 1 semester. Ini 36 poin ya. Bukti dukungnya nanti sertifikat. Kemudian juga memilih meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah ya. Di sini juga sudah terkumpul 8 poin Bapak Ibu, 1 kegiatan. Selanjutnya memilih meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah ya. Nah, di sini 4 poin. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah ya. Di sini melalui partisipan observasi, 1 kegiatan 8 poin. Memilih lagi meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta kegiatan pelatihan ya, atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Di sini ada 8 poin. Dan yang terakhir memilih meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau meningkatkan karir kepala sekolah. Nah, di sini juga ada 1 kegiatan Bapak Ibu. Selanjutnya ke perilaku kinerja ya, ke perilaku kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu memilih masing-masing indikator dari 7 aspek ini ya. Misal memahami kebutuhan guru, caranya bagaimana? Mengidentifikasi kebutuhan guru ya. Nah, di sini ada klik selengkapnya Bapak Ibu. Sebelum mengisikan di sana boleh membaca dulu masing-masing aspek ini ya, akan memprioritaskan indikator yang mana, kemudian perwujudannya bagaimana. Jika sudah Bapak Ibu tinggal mengisikan ke sini gitu ya. Kemudian kita pilih kalau misalnya perilaku dari akuntabel itu memanfaatkan sumber daya satuan ya. Misalnya memanfaatkan fasilitas. Di sini misalnya peningkatan kompetensi merespon kebutuhan belajar. Contohnya meningkatkan kapasitas diri secara terus-menerus. Harmonis misalnya, membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif dengan cara menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik sara. Terkait loyal misalnya memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku ya. Misal menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran. Kemudian untuk adaptif kita pilih misalnya menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika masyarakat dengan cara menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kemudian misalnya memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan, caranya adalah dengan memuji keunggulan dan prestasi orang lain atau membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada guru. Nah, di sini Bapak Ibu pada bagian perilaku kinerja memilih 1 indikator dari 7 aspek yang ada dan cara mewujudannya mau bagaimana. Ini nanti Bapak Ibu silahkan ya, itu nanti yang akan dinilai oleh atasan. Nah, sehingga perlu dipikirkan kembali ya, dipertimbangkan kira-kira saya akan prioritas yang mana untuk yang semester ini. Nah, boleh disimpan di draft atau ke rangkuman Bapak Ibu ya, ke rangkuman. Nah,
Pada bagian rangkuman ini nanti akan muncul RHK bahwa sesuai dengan pilihan tadi adalah berbagi praktek baik kepemimpinan, ya. Kemudian RHK selanjutnya terkait pengembangan kompetensi yang sudah dipilih. Bedanya dengan guru, kalau di kepala sekolah tidak ada tugas tambahannya, nggih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah untuk perilaku kinerja, ya. Nah, sesudah itu Bapak Ibu tinggal diklik kumpulkan, ya. Oh ya, ini ada tambahan KOSP ya, Bapak Ibu tidak usah bingung. Loh, Bu, di saya tadi nggak ngeklik KOSP kok ini muncul. Nah, sama seperti guru, KOSP itu juga sebagai bukti ya, nanti dokumen yang perlu dikumpulkan sebagai dukungan dari kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Untuk guru, kemarin sudah dibahas di simulasi sebelumnya, KOSP-nya adalah modul ajar. Nah, untuk KOSP-nya kepala sekolah di sini berarti ya KOSP sekolah tersebut. Nah, ini nanti tinggal dikumpulkan, tidak perlu persetujuan, nanti otomatis akan disetujui oleh sistem. Nggih. Semudah itu nggih Bapak Ibu, dan jika akan melakukan perubahan silakan diklik ubah dulu sebelum dikumpulkan. Nggih. Demikian Bapak Ibu simulasi kali ini, dan mudah-mudahan membantu Bapak Ibu kepala sekolah khususnya dalam melakukan pengisian RHK di fitur pengelolaan kinerja PMM.